Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita memulai kembali kegiatan rutinan kita setiap malam Ahad atau malam Minggu, kajian kitab Ihya Ulumuddin setelah sekian lamanya break atau libur karena menunaikan ibadah haji sekaligus juga liburan akhir semester genap. Di malam hari ini kita mulai kembali. Sekarang ini kita masih tengah berada di bulan Muharram, masih di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Masih berada di bulan tahun baru Islam. Pada bulan Muharram ini, bulan yang sangat tepat ya untuk kita semua mengevaluasi diri, introspeksi diri, menilai diri kita masing-masing. Sudah 1 tahun, ini awal tahun. Selama 1 tahun hendaknya kita koreksi tentang amaliyah kita dalam kurun waktu 12 bulan. Sudah baik atau belum? Dan seyogianya semakin kita kesini, semakin bertambah umur, bertambah ilmu, maka harapannya adalah semakin lebih baik perbuatan-perbuatan kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan ya, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Dan yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih jelek atau lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Dibuat sama saja hari ini dan kemarin, kita hitungannya rugi. Kenapa rugi? Karena kita sudah kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan kesempatan. Makanya kita dikatakan rugi. Kalau orang berdagang itu berarti hanya balik modal saja. Hari ini sama dengan kemarin. Ini modal 10 juta, sekarang ya sudah sekian waktu lamanya modalnya tetap 1 juta, nggak ada penambahan, nggak ada keuntungan. Ini rugi waktu, rugi kesempatan, rugi tenaga dan lain sebagainya. Maka tidak ada pilihan lain ya, kalau kita mau beruntung hari ini harus lebih baik.
Dan orang yang cerdasnya ini memperhitungkan segala amal perbuatannya, berpikir dulu sebelum beramal, berpikir dulu sebelum berbicara, berkata-kata. Kalau orang yang bodoh, berbuat dulu baru memikirkan kemudian. Dan kalau kita biasa memperhitungkan masalah, apa yang kita lakukan, ini kita tergolong orang-orang yang beruntung, ya. Hasibu qabla an tuhasab. Jadi kita diperintahkan untuk membuat perhitungan, untuk muhasabah sebelum kita melakukan segala sesuatu dan sebelum kita akan dihisab nantinya. Dan betapa pentingnya kesempatan hidup kita di dunia ini, peluang-peluang waktu yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan waktu, ya, ini sudah pasti, sudah jelas lebih baik daripada harta benda yang istimewa. Orang Barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Sesuatu yang berharga. Dan celakanya, ya, apabila waktu hidup kita disia-siakan, maka kita sudah menyia-nyiakan anugerah Allah, kesempatan-kesempatan. Kita dianugerahi iman dan Islam, kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu agama. Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan timbul penyesalan yang mendalam di akhir nanti. Jadi waktu itu sangat berharga sekali. Oleh karena itu, ya, momen di bulan Muharram ini, ya, selepas 1 tahun kita buka lembaran baru. Sedetik waktu yang sudah terlewatkan, maka selamanya tidak akan pernah kembali. Apakah pernah ada yang berpikir, seandainya bisa diputar kembali malam ini, saat ini, suatu saat buka kenangan, kita bisa mengulangnya, itu hal yang tidak mungkin. Kesempatan kita untuk mengaji, untuk beribadah, untuk beramal soleh hanya sekali. Kesempatan berikutnya di lain waktu, ya. Tentu tidak di saat atau di jam yang sama. Sudah nanti jelas jamnya berbeda, ya, harinya berbeda. Kalau kita kehilangan harta istimewa kita, ya, misalkan HP, kendaraan bermotor, yang marak terjadi pencurian-pencurian di sekitaran kita. Belum lama kemarin di Alfamaret, ya, dekat tempat kita itu 38 kejadian, ya. Kalau di pesantren yang sering hilang, ya, sandal, baju, itu, ya, sangat klasik sekali. Itu yang kita hilang, suatu saat kita bisa mencarinya, bisa membelinya kembali. Tapi sedetik waktu yang kita terlewatkan selamanya tidak akan pernah kembali. Dan jangan sampai setiap detik kita, setiap saat kita, waktu kita terbuang sia-sia. Karena setiap saatnya hanya ada 2 penilaian, hanya ada 2 amal. Kalau enggak amal baik, ya amal jelek. Karena malaikat yang mencatat amal hanya ada berapa? 2, namanya Raqib dan Atid. Raqib pencatat amal baik,
Amal soleh, adit mencatat amal buruk. Jadi setiap saat, setiap detik kita nilai hendaknya adalah suatu kebaikan-kebaikan. Minimal kebaikan kita lebih baik daripada kejelekan kita. Jadi setiap hembusan nafas kita dinilai, gerak-gerik kita, anggota tubuh kita, panca indera kita, bahkan hati kita. Maka kalau yang ingin ibadahnya langgeng, itu berbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah. Ulama ada yang mengatakan bahwasanya sholat yang daimun itu adalah zikrullah. Walladzina hum ala sholatihim daimun. Salah satu ciri dari ahli surga adalah sholat yang langgeng. Sholat yang langgeng, ulama mengatakan itu adalah zikrullah. Zikrullah itu bisa setiap saat, kapanpun, dimanapun bisa. Zikir bisa banyak dengan kalimat-kalimat thayyibah, bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, abdul dzikri, yang zikir paling utama la ilaha illallah, sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Atau minimal kita berzikir Allah yang simple, yang singkat. Setiap saat kita mendapatkan pahala. Ya, kalau kita nggak zikir, ya, otomatis kita ngelantur. Jadi kuncinya kalau kita zikrullah itu sebagai benteng kita sekaligus dari masuknya setan. Kalau kita lupa zikrullah, ya, maka yang masuk setan. Kalau kita zikir pada Allah, lagi beramal soleh, malaikat yang masuk di dalam hati kita. Tetapi kalau kita ngeblend satu detik saja, satu saat saja, maka setan masuk membisikkan kejahatan. Tubuh kita nggak melakukan perbuatan jahat, indera kita tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi hati kita, ya, itu yang banyak terjadi masalah hati. Hati kita masih dicemari kotoran-kotoran penyakit hati. Ada kalanya kita merasa iri dengan teman kita, merasa hasad, dengki, tidak suka temannya mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah. Ada kalanya kita masih punya perasaan sombong, lihat teman kita lebih rendah daripada kita dari segala hal, ya. Salah dandanannya, gantengnya atau cantiknya, kepintarannya, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya itu, kalau kita ingin melindungi hati kita, ingin selalu malaikat yang ada di hati kita selalu membisikkan kebaikan-kebaikan, zikir, ingat kepada Allah, jangan sampai putus, sesaat pun dilatih. Kalau kita sudah berusaha kemudian lupa, yaitu ya karena manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi selama kita bisa, kita berusaha, upayakan, ya. Dalam kondisi apapun kita sedang mengaji, hati kita tetap zikir. Kalau misalkan lisan kita berbicara, tidak mengapa, tapi hati kita ingat Allah. Hati kita hanya untuk Allah. Kita dipersilakan bekerja, berusaha untuk cari nafkah. Yang penting jangan meninggalkan zikrullah itu tadi. Tentang masalah pentingnya waktu, ya, dijelaskan dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr. Ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan bahwasanya wal asr punya makna demi waktu asar. Sebagian lagi, ya, ulama ahli tafsir memaknai, ya, bahwasanya wal asr mengandung pengertian demi masa atau demi waktu.
Jadi waktu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Di semua manusia benar-benar dalam kerugian. Selanjutnya illa, ya, ada kecualiannya, ada istisnanya. Illal ladzina amanu. Yang pertama, kecuali yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman pasti tidak rugi. Sebaliknya dia akan beruntung. Dan syarat untuk selamat di akhirat harus punya keimanan. Orang yang tidak beriman di dunia, dia mungkin bisa menjadi orang kaya raya, terhormat, tidak sholat sugih, sehat terus, nggak pernah penyakitan, nggak ibadah. Tapi jangan harap di akhirat nanti. Karena kalau di dunia semua makhluk Allah berikan rezeki, Allah berikan anugerah. Tapi nanti di akhirat, ya, rahmat Allah, nikmat Allah hanya diperuntukkan orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Jadi syarat supaya kita tidak rugi, yang pertama beriman. Yang kedua ilal ladzina amanu, yang kedua wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kesempatan hidup di dunia diupayakan, diusahakan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, karena amal soleh itu adalah wujud daripada keimanan kita. Kita ngaku beriman kepada Allah, tetapi tidak menjalankan perintah-perintahnya, tidak sholat, berat, tidak puasa jarinya rekasa, susah, berat. Para pejabat tidak sholat, banyak lagi sibuk rapat. Orang tani lagi musim tandur, sholatnya bisa diundur-undur. Dagang lagi laris, lagi sholat, dagangannya laris, baru sholat, tanggungnya wis. Ini tidak mencerminkan keimanan kita. Bisa dianggap orang tersebut, ya, hanya iman di bibir atau Islamnya Islam KTP saja, tidak mau menjalankan amal ibadah yang baik. Dan kesempatan yang kita dapatkan, yang Allah anugerahkan kepada kita sehari semalam, hendaknya kita perlu perhitungan. Menurut Imam Ghazali, sehari semalam kita berapa jam? 24 jam, maka itu dibagi 3. Bagi 3 berarti berapa jam? 24 bagi 3 ketemu 8 jam. 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. 8 jam pertama itu untuk bekerja. 8 jam yang kedua untuk beristirahat. Cepat bisa tidur atau lain-lain, karena menurut penelitiannya rata-rata orang tidur sehari semalam itu 8 jam. Masih ada 8 jam lagi untuk ibadah. Jadi sepertiga waktu kita hidup di dunia ini, sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya untuk bekerja, sepertiganya untuk beribadah. Kalau sepertiganya untuk istirahat atau tidur, berarti kalau kita usia 60 tahun, tidur kita berapa tahun?
pirang tahun. Usia kita umpamanya jatahnya 60 tahun. Kalau sehari sepertiganya kita gunakan untuk tidur, berarti kalau 60 tahun sepertiga 60 berapa? Berapa tahun sepertiganya 60? Ya, 50, 20 tahun kita untuk tidur. Banyak sekali tidurnya. Kalau usianya misalkan 20 tahun, tidurnya berapa? 21 tahun umpamanya, biar pas. Tidurnya berapa tahun? 7 tahun. Yang mahasiswa usia 21 tidurnya sudah 7 tahun. Jadi pada hakikatnya yang kita gunakan untuk ibadah itu sangat sedikit. Kalau hanya kita ibadah ini sholat toh, sehari semalam 5 waktu, satu waktunya kurang lebih hanya 5 menit kali 5 25 menit. Selama 24 jam hanya 25 menit saja kita sholat. Itu tidak cukup dibandingkan dengan nikmatnya Allah yang sangat besar, anugerahnya Allah, dan belum cukup lagi ditambah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka amal perbuatan tidak cukup sholat, kita perlu ibadah yang lainnya, deres Al-Quran, kemudian ibadah yang lainnya, mengaji, menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah wajib yang hubungannya dengan manusia. Kita bisa menolong orang lain, membantu kesusahannya, membantu pekerjaan-pekerjaannya. Itu yang harus kita lakukan, dan penuh dengan perhitungan-perhitungan supaya kita menjadi orang yang beruntung. Selanjutnya yang ketiga, orang yang tidak rugi, watawasau bil haqq, saling menasehati di dalam masalah kebaikan. Ada saudara kita ya, yang malas untuk beribadah, malas untuk menolong orang lain padahal dia mampu, malas untuk hadir di majelis taklim. Maka kita berikan nasihat, kita harus menasihati dalam masalah kebaikan atau kebenaran. Jangan malah ikut-ikutan. Ada sholat jamaah misalkan, ini kalau kita berlakukan disiplin, seharusnya kalau sudah adzan itu sudah standby semua. Jadi tadi kedatangan tamu Mbah Yai Haji Suyono dengan Ibu Nyainya dengan sebuah pesantren di tahun sana daerah Sidokerto, Bumiratunipan, si Lampung Tengah ya, kalau dengan metro Trimurjo kemudian Bumiratunipan. Beliau silaturahmi ke sini, ingin jenguk nengok karena baru pulang haji, sempat ketemu sini tadi di waktu asar, kemudian adzan asar masuk waktu, ada kangkangnya satu datang adzan, kemudian menanyakan, ini kok mana, aku belum pada kumpul, sudah azan sebentar lagi, biasanya agak lama, dia perak-perak dulu. Dia terus sharing dengan kondisi di pesantren beliau. Jadi sudah mengkondisikan bahwasanya kalau sudah azan, jamaah para santri sudah berkumpul semuanya, sudah berkumpul dan nunggu sebentar sholat sunnah, setelah itu langsung koma. Bisa dikondisikan.
Demikian juga pesantren-pesantren besar di Jawa, adatnya seperti itu. Pun demikian di pondok pesantren Hidayatul Quran, kita harapkan di tahun ajaran baru ini kita mulai bisa dikondisikan. Setiap sholat 5 waktunya bisa tertib. Yang sudah seperti maghrib tadi ya. Apa sudah datang ya? Yang di dalam musola baru sekitar 2 atau 3 di komat sholat, banyak mamuk-mamuk yang masuk walaupun hampir penuh ya di dalam musola putri, tetapi banyak yang masuk ya. Harapannya ke depan ya, alhamdulillah kalau santri putra sudah kelihatan semangat beda dengan tahun sebelumnya. Asar sabnya semakin rapat, semakin banyak presentasinya, banyak sekitar 80-90% ya di jamaah, khususnya di sholat asar, imam sholat asar. Dan sholat subuh juga demikian ya. Bahkan di sana tidak cuma jamaah saja, jamaah sholat pun saja. Ada duha, tahajud pun ada jamaah. Kita harapannya nanti ke sana. Dan ini memang ya sering disampaikan apa cuma ini belum terlaksana. Dan kita step by step ya, selangkah demi langkah nanti bisa bertahap kita bisa jalankan semua, sehingga kehidupan kita, amal ibadah kita lebih bertambah, lebih bermakna, kita semua lebih takorup, lebih dekat lagi kepada Allah, dan kita semuanya lebih dicintai Allah lagi, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, Allah mudahkan semua. Ya, kuncinya kalau kita pengen naik derajat, tidak cuma yang wajib-wajibnya saja. Para guru-guru kami mengatakan kalau kita ibadah hanya wajib-wajibnya saja, sholat ya wajib bedok 5 waktu ya, lakukan sholat tahiyatul masjid, rawatib, qobliyah, ba'diyah, lakukan sholat duha, lakukan sholat tahajud. Itu kalau orang dagang hanya balik modal tak. Iki mau dijelaskan nih, mau dagang balik modal itu tergolong rugi. Rugi waktu, rugi kesempatan, rugi tenaga. Maka orang dagang itu harus beruntung. Demikian jika orang ibadah, ya, semua peruntuknya saja kita sunnah juga harus kita dapatkan, supaya kita ada untungnya. Dan sunnah itu menempel kekurangan perdu kita, plus kita mendapatkan tambahan pahala. Dan semakin bertambah usia kita dengan pergantian tahun, harus nambah semua, yang nambah dalam hal yang positif ya. Nambah ilmu, nambah kedewasaan, nambah sregep, nambah tekune. Jangan cuma nambah yang jelek ya, nambah berat badan, yang sifatnya dunia nambah tinggi ya, itu ya yang umum ya. Nambah tersinggungan ya, itu jangan. Nambah seneng rasani itu sepuluhnya. Jadi tiada kata lain, terus meningkat dan meningkat. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, orang yang tidak rugi alias beruntung adalah orang yang watawa sobis sober, saling menasihati di dalam masalah kesabaran. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga, sabar di dalam kita menerima ujian. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Kita harus saling support dengan teman kita. Ibadah berat, kita saling membangunkan.
Kalau sudah waktunya untuk kita harus bangun untuk jamaah atau untuk mengaji, kita didorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan, karena taat itu yang di jalan ketaatan tidak mudah. Enak ngobrol dengar adzan, lagi santai-santai, dulu penak-penak, pijakan sana dibuka untuk beraktivitas, kita kadang tersinggung. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus saling menasihati untuk saling bersabar pada menjalankan ketaatan. Dibuka jangan suat, ingatkan, dinasihati. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi kalau kita nggak punya kesabaran, maka kita cenderung, nafsu kita itu cenderung melakukan perbuatan yang jelek. Pengen ini yang langgar, dilarang malah penasaran, pengen mencoba. Oh, bocah cilik, nah dilarang malah penasaran. Jangan mainan pisau, seneng dilarang nih, penasaran golek pisau misalnya. Itu nafsu kita ya. Tapi kalau nafsu kita arahkan, kita setir, kita kendalikan, nafsu itu akan tunduk. Ya, nafsu itu seperti bayi. An-nafsu kasobi. Nafsu itu seperti anak kecil atau seperti bayi. Apa itu dijaluk, kudu dituruti. Tetapi kalau diarahkan ya, diarahkan ke tempat yang lain, dilarang dengan cara halus, ya si anak bayi ini ya akan mau juga, akan melupakannya. Koyone iyo kita pengen maksiat, kita tahan, kita cegah, kita bisa. Kita pengen keluar malam misalkan ya, ada hitungan pasar malam, ada apa, pengen tiduran di rumah temennya, sementara itu adalah larangan, tidak diperbolehkan. Kita harus berusaha untuk menolaknya. Kalau kita paksa, itu obatnya dengan paksa, kita nanti bisa terbiasa. Contoh sisi Aliyah mungkin apa yang keempat sebelum Ramadan itu kemarin pergi berangkat menunaikan ibadah haji, masih berusia 1,5 tahun. Awalnya mau disapi, mau terpaksanya disapi, mau tidak mau harus disapi. Seminggu sebelum keberangkatan disapi. Awalnya ngamuk, nangis, berontak, mau minta ini terus, ini sama ibunya. Tidak mau lepas paket dot, tidak mau punya sama ibunya, sampai nangis kemudian semalaman. Tapi alhamdulillah beberapa hari kemudian bisa. Kemudian awalnya tidak mau lepas dengan ibunya. Ketika ditinggal 40 hari kurang lebih di Mekah dan Madinah, pulang ke metro disambut keluarga dan anak-anak dalam di Masjid Taqwa, di halaman Masjid Taqwa. Aliyahnya dibawa, ketika mau digendong ibunya sudah lupa, malah nangis. Itu anak kecil. Besok di selimur kayak awalnya nggak mau lepas sama ibunya, jadi besoknya mau berangkat haji, malamnya itu kayak kerasa itu si Aliyah nggak mau tidur, jadi ngajak main ibunya semalaman. Dolanan. Setelah ditinggal beberapa waktu lamanya bisa terkondisikan. Itu anak kecil, jadi kemauan anak kecil yang sifatnya tidak baik tidak selamanya tidak harus dituruti. Bocah cilik dolanan geni ya, kampung apa dulu ada, oh ini urip kok aku bakar rumah ya, rumahnya gubuk jangan liyan ya, dolanan geni itu bakar rumah. Itu kalau dituruti.
yang tidak baik harus dicegah, dipaksa, dan bisa dikendalikan. Karena Allah menurunkan penyakit, ada obat, menempatkan nafsu pada semua orang, dan ada penangkalnya. Penangkalnya itu tadi kesabaran diri. Kemudian yang ketiga tadi sabar apa? Yang pertama tadi ketaatan, kedua dalam sabar dalam maksiat, menahan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga sabar dalam menerima ujian. Jadi ujian hidup itu banyak sekali. Jangankan kita melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan baik pun niat baik banyak yang tidak suka, apalagi perbuatan jelek yang kita lakukan. Perbuatan baik ya kita menuntut ilmu, ujiannya bermacam-macam, dari mulai kekurangan bekal, kekurangan sang, belum ujian dari teman-teman yang menjeluk-julukan. Jadi pesantren sangat banyak terjadi. Kemudian ada istilah zaman sekarang perundungan atau pembulian, dibully teman-temannya dan lain sebagainya. Ada yang nakal, ada yang suka gosok sendalnya, suka gosok pakaiannya, bajunya. Itu diantara ujian-ujian untuk mencapai tujuan mulia, yaitu menuntut ilmu, menjadi orang alim, menjadi orang soleh, yang semuanya tidak akan bisa kita raih tanpa dengan kesabaran. Yang belum lama Pak sampaikan juga kemarin, menjalankan kewajiban ke tanah suci, ibadah haji. Belum ujiannya sudah banyak sekali, dari mulai pesawat gagal landing sampai pada mabuk, pada pusing, kemudian apa sendiri mengalami hal yang harus diuji oleh Allah ketika sholat baru pertama datang, sholat jamaah akhir zuhur dan asar, karena tempatnya sempit di hotelnya belum siap, masih bersih-bersih, masih acak-acakan tempatnya. Apa sholat jamaah dengan ibu jamaah akhir itu nggak lihat ada meja segini, separuhnya ini meja di hotel. Ketika sujud beda sudah disingkirkan, tapi tetap sempit, disingkirkan, terkena lingir, sakit sampai terjungkal, batal sholatnya, kemudian ulang lagi ambil posisi yang lebih aman lagi. Belum lagi menghadapi cuaca yang sangat panas sekali di sana. Jadi baru datang itu sudah kayak kena mental, orang sudah ngedon awalnya. Tapi alhamdulillah ya, dengan niat yang tulus ya, mohon berdoa pada Allah kalau ada kesalahan diampunkan ya, supaya bisa nikmat khusus ibadah. Alhamdulillah dikabulkan ya. Di jam 2 itu saya terbangun dan masuk ke dalam Masjid Madinah, Masjid Nabawi, sudah merasakan kerusuhan ibadah-ibadah perdu. Alhamdulillah sholat jamaah selama kurang lebih 41 hari di sana, Mekah dan Madinah tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Walaupun dalam kondisi yang sakit tadi, dudukin minggir sangat sakit ya. Sampai sekarang ya masih ada sedikit terasa sakitnya. Tapi dengan kondisi yang seperti itu ya, karena apa, berpikir ini kesempatan, belum tentu ya, bisa jadi ini haji yang pertama dan juga plus haji yang terakhir. Bagaimana waktu saya bisa bermanfaat, sholat jamaah jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah bisa gol, termasuk arba'innya bisa lulus. Kemudian juga di Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu kan ada 7 kilo kan. Di hotel itu juga ada musolahnya, bisa untuk sholat jamaah. Kalau kondisi capek, kurang sehat, kurang fit, apa sholat di hotel. Tapi kebanyakan apa dan ibu sholatnya di Masjidil Haram ya, karena itu kesempatan, belum tentu datang lagi. Walaupun jaraknya 7 kilo, tapi difasilitasi ada kendaraan bis yang berputar 24 jam. Walaupun toh sampai terminal jalan ke masjidnya sampai 1 kilo, tapi alhamdulillah dengan niat yang kuat bisa dicapai. Dan halangan, ujian, cobaan dengan kesabaran, dengan kecintaan kepada Allah, semuanya menjadi terasa ringan atas dasar cinta.
Kalau amal kita, ibadah kita, kita menuntut ilmu semata-mata cintaan kita kepada Allah, maka kecintaan kita akan menetralisir semua kesusahan-kesusahan kita, semua masalah-masalah kita, semua hal-hal berat yang kita alami dengan atas dasar lillahi ta'ala, cinta kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian, manfaat dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.